Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semanka Studio. Perkenalkan, nama saya Indah Triarsari dari kelas 12 MIPA 1. Saya ingin menyampaikan pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Isa Ansori SPD MSI, yang terhormat Bapak Guru dan Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Kaliwungu, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman saya. Kali ini saya ingin berbicara tentang Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Dalam kegiatan ini akan ada 3 acara, yaitu acara yang pertama penyampaian mukadimah, acara yang kedua Q&A seputar Tahun Baru Islam, dan acara yang ketiga yaitu penutup dan doa. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu penyampaian mukadimah. Kepada Bapak Dr. Andes Mujahidin, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para siswa sekalian, ungkapan yang patut kita sampaikan kepada Allah saat ini adalah rasa syukur kita kepada Allah telah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa bersama-sama memuliakan bulan Muharram, pergantian tahun baru Hijriah 1443. Semoga dengan pergantian tahun ini kita semuanya meningkat semangatnya untuk beribadah kepada Allah, meningkat semangatnya untuk tetap belajar, menjaga kesehatan, dan tidak lupa mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, bangsa kita, semoga segera dibebaskan dari wabah yang berat ini. Amin. Para siswa sekalian, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah ini merupakan satu momentum yang sangat dimuliakan dalam ajaran Islam. Karena dalam pergantian tahun inilah kita ingin melakukan amalan-amalan yang lebih baik lagi dari tahun-tahun yang pernah kita alami. Dengan tahun baru ini pula kita berusaha untuk mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Maka ada satu ungkapan, orang yang diberi umur panjang dan dia melakukan amal kebaikan, maka baginya keberuntungan. Tapi orang yang diberikan umur panjang diisi dengan banyak kemaksiatan, dialah tergolong orang-orang yang merugi. Mari kita bersama-sama untuk memahami tahun baru ini, bulan Muharram ini dengan lebih bijaksana agar supaya kita bisa memahaminya dengan cara yang lebih benar. Demikian sebagai mukadimah untuk tahun baru Hijriah. Semoga kita semuanya bisa meningkatkan amal kebaikan dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada Pak Muja atas penyampaian mukadimahnya. Kita memasuki acara yang kedua, yaitu Q&A seputar Tahun Baru Islam. Di sini kita telah menyiapkan 3 penanya dari perwakilan siswa SMA Negeri 1 Kaliwungu. Penanya pertama ada Muhammad Fernando Asyari dari kelas 12 IPS 4, dan penanya kedua yaitu ada Tegar Putra Sanjaya dari kelas 12 IPS 4, dan penanya ketiga yaitu ada Yusril Triwanda dari kelas 11 IPS 5. Oke, langsung saja kepada penanya pertama, Nando, silahkan. Baik Pak Muja, saya ingin bertanya mengenai tahun bulan Muharram. Tolong Pak Muja berikan penjelasannya terkait penjelasan di Al-Quran dan hadis seputar tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Baiklah, ini pertanyaan yang bagus.
yang perlu kita ketahui bersama apa yang telah disampaikan Allah dan Rasul-Nya tentang bulan-bulan mulia termasuk bulan Muharram. Ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah adalah 12 bulan yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Kemudian dalam hadis diterangkan bulan yang mulia 4 itu, satu adalah bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Dalam hadis banyak diungkapkan bahwasanya bulan Muharram itu amal-amal yang baik akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Di antaranya Rasulullah pernah menyampaikan, ya, afdholus siyam ba'da Ramadan saumu sahru Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Itu antara lain, jadi tentang bulan Muharram dan kemuliaannya ini telah disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, di antaranya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan penjelasan dari Pak Muje. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua, yaitu dari Tegar Putra Sanjaya. Silahkan. Oke, saya Tegar Putra Sanjaya. Saya ingin bertanya dengan Pak Muje begini, Pak. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Kaliwungu saat menjelang memasuki bulan Muharram? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus juga. Di daerah kita Kaliwungu dan sekitarnya, bila memasuki bulan Muharram sebagai tahun baru Hijriyah, ini ada beberapa ritual yang dilakukan. Pada umumnya masyarakat menyambut bulan Muharram ini, tahun baru ini, dengan doa bersama-sama yang dikenal dengan istilah bari'an. Mungkin di beberapa tempat kita ada yang dilakukan setelah sholat maghrib, ada yang melakukannya setelah sholat isya, bahkan semalam itu ada yang banyak berzikir, berdoa, mohon kepada Allah supaya amal-amal yang telah dilakukan mendapat ampunan, dan amal-amal yang akan datang diberikan kemudahan untuk menjadi amal yang soleh. Yang pertama itu. Kemudian biasanya tradisi di daerah kita Kaliwungu pada bulan Muharram ini diadakan pawai ta'aruf, ya, memperkenalkan kemampuan dari anak-anak pondok, anak-anak di madrasah, sehingga masyarakat akan mengenal bahwa ini adalah potensi-potensi dari generasi yang akan meneruskan perjuangan untuk dakwah dan syiar Islam di daerah kita. Saya kira yang besar itu dua itu. Terima kasih. Mungkin saya bisa tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Begini, Pak, apakah berdoa itu yang disebut apa tadi yang perempatan itu, Pak? Bari'an itu apakah harus sesudah maghrib, Pak? Gitu. Terima kasih. Doa itu dilakukan setelah maghrib dengan maksud pergantian tahun baru Hijriyah ini memang dimulai setelah maghrib, beda dengan tahun Masehi atau Syamsiah. Kalau tahun Masehi atau Syamsiah, pergantian tahun itu dimulai dari jam 00 tengah malam. Makanya untuk mengawali tahun baru dengan doa tadi dilakukan setelah sholat maghrib, dikenal dengan doa awal tahun, dan doa mohon perlindungan supaya dalam perjalanan tahun ini
kita semuanya diberikan keselamatan, diberikan kebaikan. Terima kasih. Ya. Berarti kalau misalnya sudah habis sholat asar belum bisa berdoa gitu Pak? Belum. Setelah sholat asar, doa yang dibaca secara pribadi itu doa akhir tahun. Jadi mengakhiri tahun, sebelum maghrib itu kita baca doa akhir tahun. Kemudian setelah maghrib, ini hari pertama di bulan Muharram, di tahun yang baru, kita mulai berdoa mohon kepada Allah untuk tahun yang baru. Itu ya. Ya. Baik, terima kasih Tegar dan terima kasih atas penjelasannya dari Pak Puja. Kita lanjutkan kepada penanya ketiga yaitu Yusri, silahkan. Baik Kak Muja, saya ingin bertanya, apa alasan masyarakat menjauhi atau tidak berani melaksanakan hajatan seperti nikah, khitan dan lain-lain dalam bulan Muharram, di bulan Muharram? Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang ada sebagian dari masyarakat khususnya di Jawa ini, di Jawa ya, ini memang masih ada anggapan-anggapan secara mistis tentang bulan Muharram. Tapi perlu diketahui sebetulnya berbeda antara sebutan bulan Muharram dengan bulan Suro. Ini sejarahnya dulu pernah memang dalam rangka dakwah Sultan Agung pada tahun 1633 itu beliau menetapkan penanggalan Jawa yang dipadukan dari 3 unsur. Unsur utama yaitu dari unsur kalender Hijriah menggunakan pedoman bulan. Kemudian unsur kedua menggunakan kalender Masehi Julian dengan berpedoman peredaran matahari. Kemudian yang ketiga menggunakan kalender orang-orang Hindu. Ya, sehingga 3 dipadukan, tapi dalam perjalanan waktu tidak semuanya itu diterima baik oleh masyarakat. Sebagian masih berpedoman kepada kepercayaan orang Hindu sehingga bulan Suro itu dianggap bulan yang wingit, yang sakral, yang banyak dari mereka itu tidak berani melakukan hajatan-hajatan tertentu, bahkan yang dilakukan adalah upacara-upacara ritual yang tidak disyariatkan dalam ajaran Islam. Contohnya kalau tanggal 1 Suro di masyarakat kita ada yang lelean sampai larut malam tanpa kegiatan yang jelas. Ada pula yang menjamas senjata, keris, tombak dan lainnya dicuci bersih. Ada juga sebagian yang ini sudah mulai agak jarang, yaitu mencari tempat-tempat untuk merendam tubuh di dalam air. Saya kungkum semalam itu pada malam 1 Suro untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan tertentu. Jadi sebagian ada yang berpendapat bahwa bulan Suro itu memang bulan yang tidak sembarang orang berani menunaikan hajat-hajat tertentu. Tapi dalam Islam sebetulnya tidak seperti itu. Bulan Muharram ini bulan yang mulia. Dulu dalam perjalanan sejarah banyak kejadian-kejadian bagus dalam sejarah ya, di antaranya satu, Nabi Adam alaihissalam beserta ibu Hawa diterima taubatnya, itu juga ada di dalam bulan Muharram, tepatnya tanggal 10. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam setelah banjir yang besar menenggelamkan kaumnya, Nabi Nuh diselamatkan Allah di atas Bukit Ju di tanggal 10 bulan Muharram. Ini pertanda baik. Ada juga Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan yang besar, beliau pun diselamatkan tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah dari pembakaran Raja Namrud di api yang besar tanggal 10 bulan Muharram pula. Kemudian juga Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kesewenang-wenangan Fir'aun sampai menyeberangi Laut Merah, itu juga bulan Muharram. Sehingga sebetulnya bulan Muharram bukan bulan yang buruk,
untuk melakukan sebuah kegiatan acara. Maka kita semuanya perlu memahami dengan benar, jangan sampai mitos-mitos yang kurang jelas seperti itu tetap dipercaya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Yusril dan Bapak Muja. Apakah di sini ada tambahan atau pertanyaan atau menyampaikan sesuatu dari penanya? Silakan. Baik Pak Muja, saya ingin bertanya lagi. Bagaimana cara kita untuk memperingati tahun baru Hijriah ini dengan cara yang paling tepat, Pak Muja? Iya, terima kasih. Jadi tahun baru Hijriah ini perlu kita peringati tentu saja dengan cara-cara yang baik. Dalam pergantian tahun, cara yang baik untuk memperingati adalah memperbanyak doa mohon kebaikan di tahun ini, dan tentunya juga mohon diampuni oleh Allah dari perilaku perbuatan kita di tahun yang telah berlalu. Itu pasti. Kemudian yang lain, cara untuk memperingatinya adalah dengan syiar Islam. Syiar Islam kalau tidak dalam masa pandemi itu dengan pertunjukan-pertunjukan Islami, ya, mungkin sebagai syiar tentang potensi yang ada di daerah kita. Itu bisa dilakukan, tapi kalau pandemi ya cukuplah di daerah kita masing-masing dengan warga setempat untuk berkumpul memohon kepada Allah, terutama tentang COVID yang belum kunjung reda saat ini. Perlu para warga memperbaiki diri perilakunya serta memohon kepada Allah untuk diangkatnya wabah pandemi. Saya kira begitu karena kondisinya sedang seperti ini. Terima kasih. Nah, begini Pak Muja, ini kan sedang keadaan masih pandemi ya Pak. Ya, betul. Ya, mungkin apa saja kegiatan yang pas atau cocok untuk mengisi kegiatan tahun baru Islam itu Pak? Terima kasih, karena wabah pandemi di negeri kita juga masih mengkhawatirkan. Ya, kegiatan-kegiatan semacam peringatan tahun baru ini seperti yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari yang diperbolehkan, karena tidak diperkenankan kita mengumpulkan massa untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi para siswa sekalian di rumah bisa seperti tadi memperbanyak doa saja, tetap menjaga diri, jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan di luar yang akan cenderung untuk terkumpulnya massa, di mana saat ini masih ada PPKM, masih sangat diharapkan oleh pemerintah kita untuk tidak berkerumun, tetap menjaga jarak, pakai masker dan juga mencuci tangan. Di antaranya itu ya. Iya Pak. Ya, Pak. Masih Pak. Oke Pak, saya ingin bertanya lagi, apa harapan Pak Muja dengan bergantian tahun baru Islam bagi para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu? Iya. Nah, ini mungkin yang terakhir saja ya. Iya Pak. Jadi saya berharap para siswa sekalian, kita semuanya dengan pergantian tahun ini, marilah menjadi lebih baik lagi. Kalian semuanya meskipun dalam masa pandemi, ya tetap semangat dalam belajar, ya tetap mengikuti pembelajaran PJJ dengan baik, ya karena semua yang kalian lakukan itu manfaatnya adalah untuk diri kita di masa yang akan datang. Jadi harapan saya dengan pergantian tahun ini, kita tingkatkan semangat belajar, kita tingkatkan semangat kita untuk melakukan amal ibadah yang lebih baik, ya, sehingga jangan sampai hari ini, tahun ini sama dengan yang kemarin. Apalagi jangan sampai tahun ini ya lebih buruk daripada tahun yang kemarin. Diusahakan tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Saya kira seperti itu. Jadi mari kita semuanya, para siswa semuanya, dengan tahun baru ini kita tingkatkan seluruh amal baik kita, aktivitas baik kita. Semoga semuanya akan memberikan kemanfaatan dalam kehidupan kita. Saya kira demikian ya. Baik, terima kasih
atas pertanyaannya dan penjelasannya dari Pak Muje. Apabila teman-teman yang di rumah yang sedang menonton ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Dan ternyata tidak terasa waktu berjalan begitu cepat ya. Kita akan memasuki acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Muje. Terima kasih. Untuk segmen yang terakhir, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, semoga wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya warga besar SMA Negeri 1 Kaliwungu diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan oleh Allah kemampuan untuk melakukan amal-amal yang lebih baik. Yang ketiga, semoga pembelajaran KBM yang normal segera diberlakukan sehingga kita semuanya akan belajar dengan lebih nyaman lagi. Dan yang ketiga, semoga dosa-dosa kita, perbuatan khilaf kita yang berlalu diampuni Allah, dan di tahun ini semoga kita diberikan kebaikan untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah bekal kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa limaqasidina wa khawaijina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma antal abadil qadimul awwalu wa ala fadlikal azim wa judikal mu'awwal wa hadza 'amun jadidun qad adbala. Nas'aluka ismata fihi minasyaitani wa awliya'i wal auna ala hadhi nafsil amarati bisu wal istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara podcast hari ini tentang Tahun Baru Islam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng juga. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.